Dan yang kita lakuin tadi, yang selama itu baru tahapan pertama ya? Halo sahabat olahraga, ketemu lagi dengan saya Anis Fuad di channel Sahabat Olahraga Official. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesinya Exercise Sahabat Olahraga dengan tema pemanasan dan pendinginan yang baik dan benar. Nah, kali ini saya nggak sendirian, tapi saya ditemani oleh partner saya. Dia adalah National Coach Strength and Conditioning. Dia adalah Coach Ben. Halo sahabat olahraga, halo Mas Bat. Oke, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melakukan gerakan-gerakan pemanasan yang baik dan benar, buat teman-teman sahabat olahraga dimanapun berada, tolong di subscribe, like, share, and comment dulu ya, supaya channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan manfaat buat sahabat olahraga dimanapun berada. Oke sahabat olahraga, sedikit informasi, Coach Ben ini adalah salah satu pelatih fisik nasional yang kemarin pegang timnas taekwondo di event Asian Games 2018. Betul Coach ya? Ya, betul sekali. Dan sekarang beliau pegang tim pelatdanya DKI Jakarta untuk cabang olahraga karate. Oke, mungkin gini Coach, sebelum melakukan pemanasan ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak Coach? Biar kita optimal gitu. Ya, biasanya teman-teman pada saat melakukan aktivitas di awal atau pemanasan, biasanya kadang-kadang mereka malas satu. Yang kedua, berikutnya melakukannya asal-asalan. Yang ketiga, asal sekedarnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah baik pemanasan, inti, ataupun pendinginan itu sama-sama melakukan gerakan yang baik dan benar. Nah, artinya pada saat melakukan peregangan statis itu harus maksimal. Yang berikutnya adalah hitungan atau ketukan. Pastikan hitungannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai hitungannya berapa nih, Coach? Nah, untuk hitungan tersendiri, kita tidak bisa paktokan karena biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi untuk memudahkan teman-teman, biasanya kita mulai dari 8 sampai dengan 10. Oke. Berarti nanti kita akan coba 10 aja, Coach. Ya, untuk memudahkan teman-teman, kita mulai hitungan 8 sampai dengan 10. Tapi kalau teman-teman bisa menyesuaikan, silahkan sampai dengan hitungan 12 sampai dengan 15 ataupun sampai dengan hitungan 30 detik. Oke, berarti sebelum melakukan pemanasan, pastikan gerakannya benar. Ya, pastikan maksimal, gerakannya yang baik dan benar. Maksimal. Berikutnya gerakannya maksimal. Artinya stretching atau peregangannya disesuaikan dengan otot yang akan kita tuju pada saat latihan inti. Dan yang ketiga tadi hitungannya konsisten. Yang ketiga adalah hitungannya konsisten, ketukannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sedangkan tujuan pemanasan tuh apa sih, Coach, sebenarnya? Nah, banyak yang mungkin sudah melakukan pemanasan, tapi tujuan itu sendiri belum banyak yang tahu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan suhu tubuh. Selain itu, yang kedua, untuk meningkatkan denyut nadi ke denyut nadi latihan. Karena pada saat kita seperti ini, tidak sedang latihan, denyut nadi normal itu 7 sampai dengan 8 kali per menit. 8 kali per menit ya? Ya, kita naikkan sampai dengan 12 sampai dengan 14. Itu di zona denyut nadi latihan. 12 sampai 14 per menit ya? Ya, berikutnya yang ketiga yaitu untuk mengurangi resiko cedera. Jadi pada saat latihan inti dengan intensitas yang lebih tinggi, otot menjadi jauh lebih siap. Jadi mengurangi cedera olahraga. Oke, nah sekarang kita akan mulai gerakannya dari mana, Coach? Dari atas, bawah, tengah, atau gimana nih? Oke, untuk pemanasan sendiri, biasanya kita melakukan secara sistematis. Dimulai dari atas kepala sampai dengan ke ujung kaki. Atau teman-teman bisa melakukan dari bawah, dari kaki sampai ke atas. Gitu gerakannya secara terstruktur. Nah, sekarang kita mulai dari... Nah, yang pertama kita melakukan dari kepala kita akan melakukan stretch di bagian leher. Nah, dengan cara mendorong seperti ini, teman-teman. Ini ya. Pastikan bagian yang kita dorong adalah benar, yaitu bagian yang akan kita stretch, yaitu leher. 7. Jadi sebisa mungkin didorong secara maksimal agar stretchingnya bisa sesuai dengan sasaran, yaitu bagian leher. Berikutnya jangan lupa seimbang. Ketika ke atas juga harus ke bawah. 8, 9, 10. Ya, berikutnya ke bagian samping ya teman-teman. Bagian samping seperti ini, pastikan di bagian posturnya ini tetap tegak. Ya, seperti ini juga teman-teman. Lihat, ya, ditarik secara maksimal. Oke. Baik ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Nah, seperti ini. Kurang lebih hitungan sama ya teman-teman. Tadi sahabat olahraga, kurang lebih 8 sampai dengan 10 kali. Ditarik secara maksimal. Oke, berikutnya tengok. Tengok dulu ya? Ya, berikutnya tengok dulu ya teman-teman.
Kita fokus di bagian leher semuanya. Pastikan postur tubuhnya tetap bagus, lurus, seperti ini lurus. Nah, tegak. Ya. Ini maksimal, berikutnya ke sebelah kiri, berikutnya juga ke sebelah kanan selanjutnya. Ya. Berikutnya stop ke bagian samping. Nah, di bagian leher ini pastikan samping. semua otot lehernya terkena peregangan. Oke, seperti ini. Ya, selanjutnya sebelahnya. Oke, hitungan tetap sama dengan gerakan yang sama. Ya, berikutnya selanjutnya bagian lengan. Nah, tarik seperti ini, pastikan postur kepalanya menghadap ke depan ya teman-teman. Badannya tetap tegak, natural. Bagian sikunya ditarik maksimal, ditariknya maksimal. Nah, seperti ini. Ditariknya maksimal ya. Nah, sehingga bagian yang akan kita stretching atau bagian yang akan kita regangkan terkena dengan gerakan maksimal atau gerakan yang benar. Seperti ini yang berikutnya. Oke. Dengan hitungan yang sama. Oke. Selanjutnya diregangkan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya pada saat diregangkan seperti ini juga sama. Jangan asal-asalan turun ke bawah, tapi kita tegak lurus ke depan. Nah, seperti ini. Jadi kita pastikan otot bagian tricepsnya kena stretch atau kena peregangan. Oke, berikutnya. Karena kebanyakan dari kita biasanya asal ke bawah atau malas untuk menarik. Nah, pastikan kita tarik dengan yang benar atau straight dengan maksimal. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita dorong ke atas. Kakinya jinjit atau enggak, Coach? Boleh jinjit, boleh tidak. Tapi untuk memaksimalkan gerakan, kita bisa menggunakan jinjit sehingga gerakan tangannya bisa lebih maksimal ngedorong ke atas. Berikutnya, setelah ke atas, kita ke bawah. Dorong ke bawah sebisa mungkin. Nempel ke bagian matras ya teman-teman, atau bagian dada menyentuh ke bagian paha. Nah, pastikan di bagian samping sini, Mas Fuad. Nah, pastikan di bagian sini itu lurus. Jadi kakinya nggak boleh gini ya, teman-teman. Nggak boleh gini ya? Ya, pastikan lurus, kakinya dibuka selebar bahu. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya ke bagian samping. Nah, tarik seperti ini. Ya, ininya dorong ya. Nah, oke, berikutnya ke sebelahnya sama seperti ini. Ya. Nah, biasanya ini teman-teman kurang diperhatikan. Ini pastikan sama dengan atas, ya, sehingga bagian ini tertarik dengan maksimal. Oke. Lurus berarti ininya ya. Ya, pastikan di bagian sampingnya lurus. Nah, seperti ini. Kalau begini, ini bagian sini tidak maksimal. Jadi kalau begini dia ada dorongan. Oke, selanjutnya. Berikutnya, kakinya dibuka lebar. Ya, kita bisa dorong ke samping sebelah kanan. Nah, pastikan di bagian sini karena kita mulai bagian kaki, bagian hamstringnya lurus atau bagian lututnya tidak menekuk sehingga bagian hamstring yang sebelah kanan bisa maksimal. Nah, kurang lebih seperti itu. Lurus ya? Berikutnya, ya lurus. Sebelah sini lurus ya. Berikutnya ke sebelah sana. Ke sebelah sana juga sama. Pastikan di bagian kakinya menghadap ke depan. Yang sini juga menghadap ke depan. Agar maksimal di bagian kaki bagian dalam. Oke, berikutnya. Kita ke depan. Seperti ini. Dorong ke depan seperti ini. Tahan. Ya, pada saat melakukan gerakan sedikit mendorong ke depan seperti ini, teman-teman tolong diperhatikan di bagian lutut ini tidak boleh melebihi ujung jari. Nah, pastikan ini lurus tegak seperti ini. Yang pertama. Oh, berarti gini nggak boleh ya, Coach? Ya, pastikan lutut tidak melebihi ujung kaki. Ya. Karena nanti perkenaannya kalau kalau lutut melebihi ujung kaki, ini bagian lututnya yang akan sakit. Tapi kalau kita stretch ininya lurus, bagian stretchnya adalah bagian paha depan. Oke, berikutnya. Coach, gimana, Coach? Ya, berikutnya bagian badannya adalah pastikan bagian badan tetap natural, tegak seperti ini, tidak bungkuk, ya, tidak bungkuk ke depan. Oke, badan tetap tegak. Berikutnya, yang belakang
pastikan yang belakangnya turun ke seperti lajis ya, teman-teman. Pastikan bagian belakangnya tetap lurus dan bagian belakangnya juga tegak berdiri. Oke, ganti gerakan berikutnya, kakinya sebelahnya. Ya, ininya dorong ya, ini dorong. Ini tuh kakinya jingjit apa enggak sih kaki belakang bagusnya? Kaki belakang itu lurus supaya bagian sini nahan seperti ini. Nah, oke, stop. Berikutnya deep squat, kita bisa tahan seperti ini. Nah, pada saat deep squat, ya posisi squat turun sejajar. Nah, ini juga sama teman-teman. Geser ke sebelah sini Mas Fuad. Ini. Nah, menghadap ke depan seperti ini. Ini bagian lutut juga sama, tidak maju ke depan. Ya. Nggak boleh gini. Nggak boleh maju ke depan. Jadi kita seperti posisi mau duduk. Jadi kita mundur. Nah, kita mundur seperti mau duduk. Sehingga bagian quadricepsnya terkena peregangan yang maksimal. Oke. Ininya bener posisi badannya. Posisi postur tubuh juga sama. Postur tubuh tidak melebihi lutut ya, tidak maju. Tapi kita turun. Nah, seperti ini. Ya. Oke, tegak seperti ini. Ditahan, dipastikan seperti posisi duduk. Oke. Berikutnya, kaki kita dorong ke depan. Tahan. Pastikan bagian hamstring itu kerasa tertarik. Nah, betul. Kalau teman-teman sudah bisa melakukannya, itu bisa didorong lebih lagi. Tapi kalau yang belum bisa, boleh secukupnya. Yang pasti di bagian hamstring harus tertarik. Oke, berikutnya ganti ke sebelahnya. Ya, kanan dan kiri juga harus sama. Pastikan bagian sini tidak bungkuk ya teman-teman. Ya. Oke, agar bagian hamstringnya tertarik dengan baik. Oke, berikutnya kita bisa angkat ke atas, tahan. Seperti ini. Ya, tahan. Oke. 6, 7, Ya. 8, 10. Sama, berikutnya ganti sebelahnya. Ini pastikan sampai menyentuh dada jika teman-teman sudah bisa. Oke, berikutnya ke belakang. Posisi tarik bagian belakang kaki. Nah, pastikan balance. Posisi teman-teman harus balance ya. Diam, tegak. Karena apa? Karena pada saat ada goncangan, dikhawatirkan ketika teman-teman belum siap terjadi cedera. Ganti ya. Ya, ganti berikutnya. Oke. Ya. Berikutnya bagian ankle. Nah, bagian ankle ini bisa seperti jinjit, naik ke atas, ditahan. Ini ya. Ya, ditahan. Oh, jinjit. Ya, ditahan jinjit. Tahan jinjit satu. Ini untuk otot bagian apa, Vince? Ya, berikutnya ini bagian ankle atau bagian gastrok atau bagian betis ya. Ini pada saat kita tahan dia akan ikut stretching atau kena peregangan. Nah, berikutnya ke samping. Pelan-pelan melakukannya, tidak terburu-buru dan tidak terlalu pelan. Pelan-pelan, tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu mendorong ke luar ya. Hati-hati. Oke, berikutnya ke dalam. Tahan seperti ini. Gantian atau gimana, Coach? Oke. Jadi secara gantian keluar, tahan sampai hitungan yang tadi saya jelaskan, kurang lebih 8 sampai dengan 10 detik atau bisa sampai dengan 30 detik. Kalau sudah, berikutnya ke dalam. Oke. Secara bergantian tahan. Kanan kiri gitu ya? Enggak. Jadi Baru ditahan. dua ya? Tahan aja karena ini peregangan statis teman-teman. Jadi ditahan, diam. Kagok juga. Oke. Oke, sahabat olahraga, tadi yang saya berikan contoh adalah tahapan yang paling sederhana atau biasa teman-teman lakukan di rumah.
Untuk pemula ini bisa dilakukan karena ini termasuk low impact, Oke. peregangan statis. Tapi masih banyak Mas Fuad gerakan-gerakan pemanasan atau peregangan yang lainnya. Oke, emang ada berapa tahapan coach? Nah, Ini. untuk peregangan itu sendiri ada macam-macam. Di antaranya yang tadi kita sudah praktekkan yaitu peregangan statis. Yang kedua ada peregangan dinamis. Yang ketiga ada peregangan passive stretching. Yang keempat ada PNF. Yang kelima ada AIS stretching. Oke. Yang keenam ada RAM protocol stretching. Banyak banget ternyata ya. Ya. Dan yang kita lakuin tadi yang selama itu baru tahapan pertama ya. Itu tahapan pertama dengan gerakan-gerakan yang lebih mudah atau lebih bisa dilakukan oleh teman-teman yang sahabat olahraga dilakukan di rumah. Oke, menarik banget nih sahabat olahraga semua. Berarti kita tadi baru mencontohkan gerakan yang pertama di level pertama coach ya. Ya, level Yaitu pertama yang umum dilakukan. Umum dilakukan pemanasan statis. Berarti nanti kita akan coba berikan contoh di sesi berikutnya yaitu pemanasan dinamis sampai dengan tahapan ke-6 apa tadi coach? Yang terakhir RAM protocol stretching. Protocol stretching. Oke, buat teman-teman sahabat olahraga dimanapun mau tahu gerakan-gerakan pemanasan sampai ke level 6 itu seperti apa, ikuti terus ya di channel sahabat olahraga di sesi exercise sahabat olahraga dengan tema pemanasan dan pendinginan yang baik. Oke coach, kita berarti Siap. kita akan lanjut ke sesi berikutnya coach ya. Siap, tunggu aja sahabat olahraga. Oke, terima kasih coach. Oke, sama-sama Mas Fuad. Sahabat olahraga, temani hobimu.